Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Kamila PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, cinta dan kekudusan, Roh kebahagiaan sejati yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuji-Mu dan mencintai Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajari kami untuk bersikap rendah hati dan mengasihi sesama dengan tulus. Ajari kami untuk peka terhadap setiap penderitaan orang lain. Isilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang selalu membawa kami kepada pemahaman dan penghayatan yang benar tentang semangat kerendahan hati. Semoga kami rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang
pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, menjadi pribadi yang rendah hati tentunya menjadi harapan banyak orang. Rendah hati artinya selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Rendah hati berarti juga tidak menyombongkan kemampuan sendiri dan merendahkan kemampuan orang lain, serta membiarkan orang lain untuk bertumbuh dan berkembang sesuai kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi. Kalau diundang ke tempat pesta, duduklah di tempat yang rendah. Ini adalah gambaran kerendahan hati. Duduk di tempat yang rendah artinya menempatkan diri tidak lebih penting daripada orang lain. Di tempat yang rendah itu justru memiliki kesempatan untuk bisa mengutamakan orang lain. Di hadapan Allah, orang yang rendah hati akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi, tempat yang utama, dan orang yang sombong akan mendapatkan tempat yang paling rendah. Semakin kita rendah hati, semakin mudah kita bersyukur, dan semakin kita sering bersyukur, semakin kita dekat dengan Tuhan dan sesama. Yesus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini, suatu kedudukan atau jabatan yang kita miliki bukanlah hal yang harus kita jadikan sebagai alasan untuk meninggikan diri dan berkuasa atas orang lain. Tetapi sebaliknya, kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita melalui apa yang kita miliki ini patut kita syukuri dan menjalaninya dengan sebaik mungkin, dengan penuh kerendahan hati untuk saling berbagi, saling memberi kasih dan perhatian, saling membawa sukacita bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar kita belajar rendah hati darinya. Karena dengan rendah hati, kita akan menyadari kelemahan diri kita, kekurangan dan keterbatasan kita. Dan dengan demikian, kita akan bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah. Semoga kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena teladan kerendahan hati yang Engkau ajarkan kepada kami. Mampukanlah kami agar selalu memiliki sikap rendah hati dalam diri kami dan dapat kami terapkan kepada sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Ya Tuhan yang Maha Baik, kepadamu kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka diberi kerendahan hati melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan, sehingga boleh memimpin masyarakat ini menuju kepada kerukunan dan kedamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu saudara-saudari kami yang mengalami berbagai permasalahan dan cobaan dalam hidup mereka, maupun yang sakit dan menderita. Semoga Engkau menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, serta dapat memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk kepentingan pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.